Wow, 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 wow. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow. Sahabat Bob, masih dalam suasana Piala Dunia dan sudah dua pertandingan sudah terlewatkan. Prancis melawan Polandia dengan skor 3-1. Prancis lanjut ke babak berikutnya dan dini hari tadi Inggris juga mengalahkan Senegal 3-0. Jadi akan terjadi big match antara Inggris dan Prancis, sahabat Bob. Wow, ini makin menarik dan benar-benar banyak sekali kejutan-kejutan yang terjadi di Piala Dunia, sahabat Bob. Tapi sebelum lanjut, sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Wow. Belanda ketemu Argentina, Prancis ketemu Inggris. Wow, nanti malam juga akan ada wakil Asia, Jepang yang akan bertemu dengan Kroasia. Wow, terus dini harinya juga ada Spanyol melawan Maroko. Wow, ya, kita akan tunggu seperti apa pertandingannya. Tapi ini semakin menarik, sahabat Bob. Nah, nih sahabat Bob, ini gue akan berbicara sedikit kemarin waktu Belanda, ya. Belanda istilahnya menang dan di situ adalah bintangnya Dumfries, ya. Di video gue sebelumnya gue bilang harganya naik. Nah, ternyata barusan gue baca di calciomercato.com, ya. Kalau Inter sekarang mau beli pemain, wajib menjual pemain. Karena ya sumber uangnya dari mana? Gitu kan, sahabat Bob. Kecuali pemain-pemain yang free, pemain-pemain pinjaman mungkin akan lebih gampang. Tapi kalau untuk membeli pemain-pemain, otomatis harus ada yang dijual. Nah nih, Dumfries tidak akan pernah bernilai lebih dari sekarang. Jadi sarannya ya dari media Italia bahwa kalau mau menjual Dumfries sekarang saatnya. Karena waktu Inter beli dari PSV Eindhoven itu senilai 13 juta, ya. Sekarang harganya naik 4 kali lipat dan bahkan sekarang BP Marotta sama Ausilio lagi mempertimbangkan kalau memang ada penawaran 50 juta sampai 60 juta, Dumfries kemungkinan akan dilepas, sahabat Bob, ya. Jadi ya sayang banget sih sebenarnya, cuman ya gimana lagi gitu loh. Tapi kalau gua dari omongannya si Dumfries kemarin ya katanya dia senang bermain di Italia, bermain di Inter. Tapi kita nggak ada yang tahu, sahabat Bob, nasibnya bagaimana. Tergantung kalau memang tawarannya bagus, ya gua rasa ya nggak tahu, sahabat Bob, gimana komentarnya. Apa pandangan sahabat Bob? Kalau gue sih, kalau Inter dapat penawaran 40-50 juta, gue rasa nih dilepas nih anak gitu loh, ya sahabat Bob. Ya kita tunggu aja apa gebrakan-gebrakannya. Nah, apalagi kalau kita berbicara Dumfries kalau terjual. Nah, sahabat Bob kan tahu di video-video gue sebelumnya gue berbicara tentang Yunus Musah. Ya, Yunus Musah ini adalah target yang benar-benar intens dikerjakan sama Inter, dan Inter juga akan mempertimbangkan, akan memberikan penawaran ke Valencia. Karena memang Yunus Musah ini sangat mengesankan, sahabat Bob. Usia masih 20 tahun. Jadi ya memang Inter sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran kepada Valencia untuk menggoda mereka agar menjual Yunus Musah, ya, karena dia mempunyai kemampuan teknis dan mentalitas yang sangat menarik bagi tim Simone Inzaghi. Ya kita tunggu aja lah. Kalau gua pribadi sih senang ya dengan Musah ini. Kalau sahabat Bob lihat bagaimana tim Amerika, ya dia selalu bermain full dan ini memang menunjukkan kualitasnya, sahabat Bob, ya. Kita akan tunggu apa yang akan terjadi. Nah, terus bagaimana dengan Skriniar? Nah, ini dia. Inter akan bertemu dengan back Milan Skriniar sebelum Natal untuk mencoba menemukan kesepakatan dengan pembaruan kontrak, ya. Skriniar sudah menyatakan mau tinggal. Tapi sahabat Bob, kalau belum ada tanda tangan kita belum bisa percaya, ya. Apalagi kan Inter juga tidak akan menaikkan lagi tawarannya karena memang yang ditawarkan Inter adalah 6 juta. Ya, sementara PSG juga udah mundur, katanya tidak akan terjadi pembelian untuk Milan Skriniar di Januari. Katanya seperti itu, ya. Kita nggak tahu. Nah, terus Milan Skriniar ini kan ya sekarang kan lagi pergi ke Malta nih, ya. Jadi menunggu pulang dari sana sebelum Natal
mereka akan ketemu. Nah, dan Inter seperti yang gua bilang tadi ya, kalau memang tidak terjadi kesepakatan, Inter, BP Marotta mempertimbangkan akan menjual Milan Skriniar di Januari, sahabat Bob ya. Jadi memang karena kenapa? Kalau Skriniar akhirnya tidak memperpanjang kontrak dan dia dijual Januari, Inter tidak perlu mengorbankan yang namanya Denzel Dumfries untuk dijual. Kalau seandainya Milan Skriniar tidak pergi dan dijual, sahabat Bob ya, kita lihatlah. Kalau menurut gua ya, kalau Milan Skriniar akhirnya pergi ya, kita nggak tahu lah, karena nih dramanya banyak banget dari musim lalu ya. Dan kalau gua pengganti Skriniar, menurut gua Bekau itu paling bagus ya dari Udinese ya, mungkin ya. Tapi ya bagaimanapun kita lihatlah bagaimana perkembangannya. Karena ya mengulur-ulur waktu, apakah memang dia mau tinggal atau tidak. Nah, ini yang lagi dikerjakan sama Inter. Nah, terus sahabat Bob, juga Inter juga mengincar, lagi memantau ya, sebenarnya lagi memantau bek Sassuolo, Martin Ehrlich ya. Ini kan pemain Spezia yang dipinjamin ke Sassuolo, sekarang balik lagi ke Spezia. Nah, dia ini pemain Kroasia, masih 24 tahun dan memang dipanggil sama timnas Kroasia, cuman belum sempat bermain di Piala Dunia ya. Nah, dia juga kebetulan pemain bagus dan masih muda, dan dia bisa bermain di 4 back dan 3 back, dan dia juga bisa bermain di posisi sayap kiri dan sayap kanan, sahabat Bob. Jadi kita tunggu aja lah. Ini kan yang lagi dipantau Inter, karena memang Inter ya, selain kemarin yang gua bilang Smalling, kalau Smalling kan memang habis kontrak, Inter maunya Juni dia masuk ke Inter, sahabat Bob. Ya, kita tunggu aja lah apa gebrakan-gebrakan Inter untuk pemain-pemain incarannya. Terus untuk kapten kita Samir Handanovic ya, sahabat Bob ya, dia lagi mempertimbangkan untuk pensiun di musim panas ya, dan dia bisa bergabung menjadi staf pelatih Nerazzurri dengan Simone Inzaghi ya. Jadi memang kalau menurut gua sih, karena usianya tahun depan udah 39 tahun ya, lebih baik mundur ya. Apalagi kalau musim ini Inter bisa mendapatkan piala-piala ya, dia pensiun dalam kondisi yang lagi bagus, sahabat Bob ya. Kalau dia masuk ke staf kepelatihan, ini bagus nih, bisa membantu Onana. Nah, makanya kita lihatlah, kalau memang dia mau pensiun ya, dia udah disiapin tempat di staf pelatihnya Inzaghi, sahabat Bob ya. Kita tunggu aja lah apa yang akan terjadi dengan Handanovic. Nah, kalau seandainya Handanovic pensiun dan menjadi staf pelatih, Inter mungkin beralih ke kiper Monza, misal Di Gregorio ya. Ini kan sebenarnya pemain akademinya Inter yang dipinjaman ke Monza dan Monza permanenkan. Nah, ini dia dilaporkan untuk menggantikan Samir Handanovic ya. Jadi sahabat Bob ya, kita lihat aja nanti ya. Kalau Gregory ini kan memang bagus penampilannya ya. Gua juga kok Inter tidak membawa dia ke tim utama gitu loh, kalau gue lihat penampilannya. Tapi ya itulah sahabat Bob, tim-tim di Italia itu kurang percaya dengan pemain-pemain muda, dan itu masih banyak. Nah, termasuk akhirnya Gregory sekarang sebagai pelapisnya Onana katanya. Nah, tapi sahabat Bob, Inter juga berisiko kehilangan Onana hanya 1 tahun setelah mendapatkan status bebas transfer dari Ajax ya. Dan Inter tidak mengesampingkan penjualan jika menerima penawaran yang signifikan. Sebelumnya gue udah pernah bilang juga di video gue kan. Jadi hal ini mendorong BP Marotta untuk mempertimbangkan opsi yang tersedia. Jika Inter terus memutuskan untuk memilih kiper Italia, mereka akan berusaha merekrut Gregorio. Harusnya sih lebih gampang ya, karena dia mantan pemain Inter. Jadi kita tunggu aja lah. Kalau memang Gregory dapatin kembali, itu bagus sahabat Bob ya. Kenapa? Karena ya pemain muda dan berasal dari Italia. Karena memang masa depan Inter memang lebih banyak untuk pemain muda, dan itu dari Italia, sahabat Bob ya. Scalvini belum mencuat lagi seperti apa ya. Tapi Edin Dzeko telah menolak langkah MLS dan dia siap untuk pemotongan gaji untuk mengamankan perpanjangan kontrak di Inter. Jadi dia masih betah di Inter
gaji dia sekarang 5,5 juta, kemungkinan dia akan digaji 3 juta sampai 3,5 juta. Ya, kita tunggu aja. Sebenarnya kita berharap memang Dzeko ini tetap di Inter karena dia sangat membantu dan sangat punya peran Inter sampai di musim ini, sahabat Bob. Jadi kita tunggu aja apa yang akan terjadi dengan Dzeko. Terus satu lagi, sahabat Bob, nih Diego Milito ya juga memberikan dukungan kepada Lautaro Martinez yang belum mencetak gol selama Piala Dunia. Nih sahabat Bob ya. Jadi sebenarnya ya yang namanya striker dia tahulah ada saatnya dia tidak mencetak gol dan itu pasti akan jadi beban. Tapi dia minta kepada Lautaro adalah striker yang luar biasa. Dia harus melewati momen ini dengan setenang mungkin. Jadi ya nggak perlu panik ya. Bahkan kalau istilahnya juga Lionel Messi juga bilang bahwa ya dia tetap mendukung Lautaro Martinez. Gol itu pasti akan datang, kata dia. Ya, itulah. Jadi kita sebagai fans, kita juga tidak perlu ngejudge-nya si Lautaro. Ya kayak kemarin Lukaku atau apa. Memang yang namanya peluang ya kadang-kadang ada di depan mata tidak bisa masuk. Tapi golnya Lautaro, gua pribadi yakin akan datang, sahabat Bob. Kita support aja, sahabat Bob. Pemain-pemain Inter yang lagi di Piala Dunia, kita support. Dan kita juga akan melihat nanti malam jam 00 itu ada pertandingan persahabatan Inter di Malta ya, di klub lokal sana. Dan Inzaghi telah membawa 27 orang untuk ke Malta. Dan mereka sudah berangkat kemarin. Hari ini juga udah akan ada pertandingan persahabatan, sahabat Bob. Ya, kita tetap support Inter, sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.